Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa podcast SMA Negeri 1 Demak, aktual, akurat, dan berkarakter. Nah, kali ini bersama saya, hostnya Baihaki Aditya, kita akan berbincang-bincang seru nih, ya, dengan tamu yang istimewa, juga pembahasan yang lumayan menarik. Nah, tamu istimewanya siapa? Nah, di sini telah hadir di samping saya, di depan ya, Ketua DPRD Kabupaten Demak, Bapak Haji Fahrudin Bisri Slamet, Sarjana Ekonomi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas. Selamat datang di ruangan podcast SMA Negeri 1 Demak ya, Pak ya. Oke. Bagaimana keadaannya, Bapak Fahrudin? Alhamdulillah sehat, baik. Yang terpenting sehat. Oke. Pak Fahrudin, kita pada pagi ini mau ngobrol-ngobrol seru nih, Pak. Ini juga ada hubungannya dengan generasi muda kita, ya. Kita temanya hari ini adalah pendidikan politik pada masa pandemi dan sejak usia dini. Nah, gitu Pak Fahrudin. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, mangke nanti juga dijawab ya, Pak Fahrudin. Insya Allah. Oke. Baik, Pak Fahrudin, ini cukup menarik ya, Pak Fahrudin. Jadi menurut saya pendidikan politik itu penting, tapi alangkah baiknya mungkin jadi Pak Fahrudin sendiri bisa mengungkapkan atau menjelaskan pendidikan politik itu seperti apa sih, Bapak, gambarannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat pemirsa podcast SMA Negeri 1 Demak yang aktual, akurat, dan berkarakter. Jadi saya sangat berterima kasih diberikan kesempatan di sini. Bagi saya ini adalah dunia baru, dan SMA Negeri 1 Demak ini sudah mengawali. Semoga saja ini bisa menjadi sukses untuk SMA Negeri 1 Demak. Amin. Yang kedua, ini juga belum basi juga. Selamat ulang tahun untuk SMA Negeri 1 Demak yang ke-57, usia yang sudah sangat matang. Semoga SMA Negeri 1 Demak bisa menjadi pionir untuk saat ini dan yang akan datang. Terima kasih, Mas, atas pertanyaan tadi bahwa pendidikan politik yang dimulai sejak usia dini. Sebenarnya berpolitik itu sudah dimulai sejak lahir. Jadi anak-anak itu dalam hal melakukan sesuatu ya pasti berpolitik. Berpolitik adalah cara. Ya, bagaimana untuk mencapai sesuatu. Cara ini bisa bermacam-macam. Ada cara yang normatif istilahnya, ada cara yang kurang normatif. Semua tergantung pada pilihan. Jadi berpolitik itu seperti naluri ya. Tidak ada pendidikan yang jelas sebenarnya. Cuman karena kita di Indonesia yang alamnya demokrasi, artinya pendidikan politik ini sangat penting. Sehingga bagaimana bisa menjadi seorang politisi yang mempunyai moralitas. Oke. Jadi kami berhadap pada generasi muda, mungkin terkait banyak orang yang nyinyir mungkin ya, terkait orang yang mempunyai profesi politik karena konotasinya yang sudah kurang baik. Sebenarnya semua profesi itu sama, ada yang baik, ada yang tidak, tergantung karakter manusianya. Sebenarnya di situ, sehingga tidak bisa digeneralisir bahwa seorang politisi itu berkelakuan tidak baik. Ya pasti ada yang baik dan ada yang tidak baik. Itu di semua profesi saya pikir ada. Ya tinggal kita saja bagaimana berpolitik ini dengan moralitas. Artinya cara-cara yang kita tempuh ya cara-cara yang normatif sesuai dengan koridor yang ada. Tetap menghargai sesama politisi.
Karena orang yang tidak tahu politik itu adalah orang yang rugi. Iya, karena semua aspek diliputi oleh politik. Harga sayur mayur, harga beras dan sebagainya. Nah, makanya kita harus melek politik dalam hal ini. Sehingga terkait dengan bagaimana ada kegiatan konsentrasi di sana, ada pemilihan-pemilihan, ini pastinya kita harus bisa menggunakan hak-hak kita. Betul. Nah, kalau kita tidak menggunakan hak kita, ya artinya bahwa sesuatu keputusan kita ngikut saja. Nah, seperti apa pilihan yang terpilih istilahnya di situ. Apakah program yang ditawarkan itu sesuai apa tidak, ini menjadi kerugian kita kalau kita tidak berperan aktif di sini, begitu Mas. Oh iya, terima kasih, sungguh menarik ya Pak Farudin. Tadi saya menangkap ada yang namanya itu berpolitik itu secara normatif dan moral, ya Pak. Itu maksudnya pripun ya Pak? Nuwun sewu. Secara normatif. Artinya ya sebenarnya ini kan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi berpolitiklah di tempat politik. Artinya bahwa sesuatu itu harus diletakkan pada porsinya. Pada porsinya, ya. Nah, nek berteman terus berpolitik ini saya manfaatkan kan susah ini Mas. Nah, itu. Nah, politik di parlemen dan sebenarnya memang di sana dari kumpulan orang-orang politik menghasilkan satu produk hukum, peraturan daerah kan di situ. Sehingga artinya moralitas yang kita jaga harus bagaimana, bahwa kita ini diberikan amanah oleh masyarakat. Nah, ketika kita bisa duduk di sana, ya pastinya kita jangan melupakan amanah dari masyarakat. Betul. Kita jangan berpikir untuk kepentingan kita sendiri, tapi berpikirlah untuk kepentingan masyarakat banyak. Nah, ini yang terpenting. Dan berpolitik itu mestinya harus disertai jiwa pengabdian di sini, mengabdi kepada masyarakat. Masyarakat sebagai tuan kita, nah, sehingga harapan kita bisa menyajikan hal-hal yang terbaik untuk tuan kita, yaitu masyarakat. Itu. Nah, ini yang sungguh menarik Pak Farudin, kadang juga terlewat di masyarakat awam ya. Jadi memang berpolitik itu yang diutamakan adalah mengabdi kepada masyarakat, Pak Farudin. Nah, ini juga muncul satu hal yang menarik lagi Pak Farudin. Menurut Bapak, sejak usia berapakah anak atau pemuda itu seyogyanya mengetahui tentang politik? Menurut Bapak? Ya sebenarnya dari kecil itu sudah berpolitik. Jadi kalau kita melihat anak-anak, bagaimana anak itu menginginkan sesuatu, katakanlah barang itu dipegang oleh temennya. Kadang-kadang ada yang langsung direbut. Betul. Kadang-kadang menunggu dulu itu diletakkan baru diambil, kan itu. Itu miniaturnya ya Pak? Ya, miniaturnya di situ. Bahwa semua aspek kehidupan ini berpolitik. Artinya seperti itu. Jadi sadar dan tidak, kita ini melakukan langkah-langkah politik juga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di situ. Sehingga dalam hal mindset berpikir kita, politik itu ya cara. Ya. Sehingga cara yang digunakan seperti apa. Jadi kalau pendidikan politik ya mestinya anak usia SMA ini mestinya harus banyak mengenal politik. Sehingga bisa tahu terkait dengan kondisi wilayah, kondisi negara dan sebagainya. Tadi sudah katakan bahwa orang yang tidak tahu politik itu rugi. Betul. Karena kita hanya sebagai pengekor saja. Istilahnya follower gitu. Iya, itu. Sehingga kita tidak bisa menentukan di alam demokrasi ini kan terkait dengan pilihan. Nah, jadi belum pasti yang terbanyak, yang terbaik itu kan belum pasti. Terkait dengan program, lah bagaimana yang terpilih ini bisa menjalankan program yang ada. Maksudnya kan di situ. Nah, sehingga apa yang dimaui oleh masyarakat
terkait kebijakannya ini pastinya kan ya sesuai. Oh, aku memilih si A terkait dengan bupati begitu. Melihat program-programnya, oh ya ini bagus di sisi ini. Ya. Mestinya kalau A ini mendapatkan suara terbanyak, ya bisa menjalankan amanah sesuai yang dijanjikan. Karena janji ini ya tidak hanya janji di dunia, tapi janji di akhirat. Untuk mewujudkan apa yang sudah dijanjikan, kan itu. Ya mestinya berpolitik ya seperti itu. Sehingga di sini tidak ada dengan salah dan benar. Artinya bagaimana konsistensi menjalankan program yang ditawarkan itu. Jadi komitmennya ini jelas. Di situ bahwa orang memilih saya karena tahu program saya, maksudnya seperti itu. Sehingga saya harus menjalankan program supaya saya tidak berkhianat kepada tuan saya yaitu masyarakat. Begitu. Betul. Okay. Kemudian ini Pak Farudin, jadi memang benar ya, intinya harus selalu mengabdi dan amanah kepada masyarakat. Nah, iya. Untuk bisa menarik simpati di kalangan pelajar pemuda ini kan daerahnya kan bergejolak ya, gejolak muda gitu Pak Farudin. Bagaimana atau apa menurut Pak Farudin saluran yang paling efektif dan efisien agar pemuda itu tertarik mempelajari pendidikan politik? Ya pastinya kita harus tahu karakter anak muda. Oh iya. Anak muda biasanya suka kebebasan. Betul. Di situ suka hal-hal yang baru. Betul. Nah, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan anak muda ini ya, sehingga komunikasi dua arah ini bisa tercipta. Nah, alhamdulillah ini saya diundang di sini kan dalam rangka juga pengenalan politik seperti itu. Yeah, sebenarnya berorganisasi kan berpolitik, ada organisasi OSIS itu kan awal pembelajaran mestinya kan di situ, sehingga proses demokrasi bagaimana dan sebagainya. Ya, seperti embrionya ya Pak. Embryo di situ. Ya, betul. Kalau itu ditanamkan sejak awal terkait dengan bagaimana berorganisasi dengan baik, tidak saling sikut dan sebagainya. Ya artinya pembelajaran ini kan termasuk bagaimana moralitas terkait organisasi ini penting. Nah, terbanglah yang tinggi tanpa menginjak orang, tanpa menginjak teman. Artinya kita tetap berkompetisi, hidup ini pasti berkompetisi. Tidak bisa tidak berkompetisi. Iya, dengan siapapun. Nah, bagaimana kita memahami kompetisi ini? Maksudnya dengan kompetisi yang sehat. Bukan kompetisi yang saling memfitnah dan sebagainya. Kan ini kebanyakan organisasi bubar karena di situ ada hal-hal yang kurang pas. Nah, berorganisasi dan lebih mementingkan pada moralitas ini bagaimana bisa menjaga semuanya itu. Ya insya Allah organisasi akan menjadi baik gitu. Oh ya, berarti lewat organisasi yang ada di lingkungan sekolah ini menjadi wadah yang bagus gitu Pak Farudin. Iya itu Pak. Mengenal pintu gerbangnya kehidupan berpolitik nantinya, karena kehidupan berpolitik itu juga nanti akan selalu dibawa sampai ke kehidupan setelah mereka lulus sekolah, gitu Pak Farudin. Betul. Betul sekali. Nah, artinya bagaimana dari awal ini memahami perbedaan, bahwa berbeda itu tidak mesti bermusuhan. Jadi perbedaan ini bagaimana bisa menyatukan tujuan yang ingin dicapai. Nah, ini yang terpenting, memahami alur pikir kawan-kawan bahwa kita berbeda itu hal yang biasa. Nah, bisa menghargai perbedaan itu hal yang luar biasa. Ini yang terpenting. Kalau dari awal sudah diajarkan berbeda ini tidak harus bermusuhan dan sebagainya, ini akan terbawa di kehidupan nanti setelah mereka terjun ke masyarakat. Dan lingkup kecil mungkin organisasi di RT. Sehingga dari sekolah ini bisa mendapatkan double, selain ilmu ya pastinya ilmu kehidupan ini yang penting. Nah, politik termasuk ilmu kehidupan. Bagaimana bergaul dengan orang dan sebagainya. Di situ. Termasuk memanajemen perasaan, memanajemen emosi, memanajemen latihan kepemimpinan juga, gitu Pak. Yang terpenting bagaimana bisa menghargai
pendapat orang lain dan perbedaan ini. Ya, ternyata yang namanya pendidikan politik itu lingkupnya luas, nggih, Pak Farudin, nggih. Jadi tidak bisa dimaknai secara sempit. Oh, kehidupan politik, oh berarti mereka tuan-tuan yang terhormat yang duduk di mewakili masyarakat, tidak hanya itu ya, Pak? Tidak hanya itu. Okay. Jadi banyak aspek politik itu. Jadi semua kehidupan yang saya memaknai ya berpolitik. Iya. Wong ini kan cara-cara bagaimana wong kita sekolah, bagaimana cara lulus itu kan. Oh, dengan belajar. Oh, kalau dulu ada nyari bocoran soal. Itu normatif betul, Pak? Lah, itu kan ada contoh yang tidak baik. Pastinya kan bagaimana kalau kita mau berhasil ya harus berusaha. Baik kan itu. Tapi kadang-kadang ada prinsip banyak belajar banyak lupa, sedikit belajar sedikit lupa, tidak belajar tidak lupa. Ini ini di sini. Sehingga hal-hal seperti itu kan tidak menjadi pedoman generasi muda. Betul. Ya, yang jelas bagaimana mendidik para anak bangsa yang menjadi penerus pemimpin bangsa ini terkait karakternya dulu. Ini yang terpenting. Ya. Kalau karakternya baik, insya Allah semuanya baik. Jadi karakter akan mempengaruhi kehidupan. Itu. Karena dimanapun dia pasti kalau mempunyai karakter tidak akan terpengaruh oleh lingkungan yang kurang pas. Pasti dia akan bisa ambil peran di dalam itu. Sehingga karakter ini sangat penting ditanamkan sejak awal, ya termasuk di dalam pendidikan politik ini. Nah, pendidikan politik sekolahan ini mestinya harus berlangsung normatif. Jangan pernah ada rekayasa di sana, karena akan mengajarkan sesuatu hal yang kurang pas di situ. Apapun itu ya ditempuh dengan sesuai dengan mekanisme yang ada, peraturan organisasi yang ada. Sesuai dengan norma dan moralitas. Iya betul. Karena yang perlu diajarkan lah, ini kan bagaimana kita mencapai satu tujuan ini dengan cara-cara yang baik, itu aja. Oke. Pak Farudin, ini juga menarik juga ya, karena ini isunya juga masih dalam bulan Agustus. Kita tahu bahwa bulan Agustus itu sangat sakral bagi bangsa Indonesia. Siap. Nah, apakah pendidikan politik itu, Pak Farudin, secara langsung maupun tidak langsung bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air menurut panjenengan? Ya pastinya harus begitu. Jadi cinta tanah air dan bangsa ini wajib bagi kita semua. Jadi kalau kita masih muda mengidolakan seorang pahlawan, nah, pahlawan ini mestinya kan kalau representasi saya orang yang baik, orang yang mau berkorban untuk bangsanya, orang yang mencintai bangsanya, lepas dari kehidupan pribadinya. Mestinya jangan dikupas dalam hal kehidupan pribadinya. Jadi kita itu memandang pahlawan ya sebagai pahlawan, betul, terpisah dengan dia sebagai insan biasa. Betul. Pasti manusia tidak ada yang sempurna. Kalau dikupas kesalahannya banyak kesalahan. Nah, kadang-kadang ini yang menjadikan bias. Bagaimana generasi muda menghargai pahlawannya sebagai pahlawan. Ya, sebagai pahlawan. Katakanlah presiden pertama kita sang proklamator. Bung Karno. Saya mengaku sebagai anak ideologisnya beliau. Karena banyak kata-kata mutiara beliau yang mengilhami kehidupan saya. Termasuk salah satunya itu yang Karmane Fatni Adikaraste Ma Palesu Kadacana. Napa niku, Pak? Kerjakanlah tugasmu dengan seikhlas-ikhlasnya, tanpa menimbang apa yang akan kau dapatkan. Kalau tidak, kamu pasti anak cucumu yang mendapatkannya. Artinya apa? Bahwa kita kerja harus ikhlas di situ. Jadi ini kan falsafah kehidupan yang sangat tinggi dari beliau.
dan ini yang mengilhami semua sendi kehidupan saya. Bagaimana kita ini harus belajar ikhlas dalam hal apapun. Ketika kita dimintai tolong oleh teman, oleh siapapun, kita jangan berpikiran yang lain-lain dulu. Ya kalau memang itu bisa, kerjakan dulu. Masalah nanti berhasil dan tidak, itu soal nanti bagi saya. Tapi ketika saya dimintai tolong, ya akan saya kerjakan. Ya pastinya tolong yang sesuai dengan kehidupan masyarakat, artinya seperti itu. Salah satunya mengabdi dan melayani masyarakat. Betul. Demak tentunya ya Pak Farudin. Jadi ternyata saya juga baru tahu Pak Farudin sangat mengidolakan sosok proklamator, Bung Karno niku. Iya. Bahkan seorang proklamator, beliau juga seorang politikus, Pak. Berarti negara ini tidak bisa dijalankan tanpa politik, Pak. Semuanya pasti berhubungan dengan politik. Pasti berhubungan dengan politik. Jadi tidak bisa, karena kita menganut negara demokrasi. Artinya demokrasi kan menghargai perbedaan, menghargai hak-hak orang lain. Tidak menghargai hak-hak kita dulu, tapi bagaimana kita menghargai hak-hak orang lain dulu, hak orang banyak. Ini demokrasi yang sebenarnya. Nah, terkaitan dengan berdemokrasi, pendidikan politik, dan cinta tanah air ini, Pak Farudin, 3 komponen ini akhir-akhir ini belakangan itu menjadi satu, tapi mohon maaf dari banyak media itu sepertinya agak kurang bagus, Maksud saya seperti ini, banyak sekali anak-anak remaja, mahasiswa, mereka kan masih golongan muda, mereka menyampaikan aspirasinya dengan turun ke jalan, tapi beberapa oknum itu merusak fasilitas negara, tapi mengatasnamakan ya inilah demokrasi. Ya, itu panjenengan pripun Pak Farudin? Apakah ini adalah ada yang salah dengan pendidikan politik yang mereka terima, atau mungkin sesuatu yang lain? Ya mungkin baru menjadi tren kebebasan. Yang dulu didukung sekitar 35 tahun tidak boleh berpendapat bebas, sekarang ini bebas, cuman bebas yang kebablasan, tidak bebas yang bertanggung jawab. Pastinya kalau kita berdemokrasi, kita merdeka, ya kita ini bagaimana menghormati hak-hak orang lain. Ketika itu tercipta, ya pastinya siklus kehidupan akan baik, Mas. Menghormati hak orang lain dulu, hak kita di nomor 2 kan, kan begitu mestinya, menghormati hak yang lebih banyak dulu. Sehingga dalam hal terkait menyampaikan pendapat dan sebagainya, ini sebenarnya sudah ada kanal-kanal yang untuk saluran mereka. Daripada demo, katakanlah dialog di DPRD, kita fasilitasi. Jadi siapapun itu, komponen masyarakat yang manapun itu, ketika ada mau menyampaikan aspirasi mereka, siap kita fasilitasi. Iya. Jadi bahwa berdemokrasi ini artinya tidak yang kuat menindas yang lemah. Artinya bagaimana yang kuat melindungi yang lemah. Nah, sehingga hak-hak dasar masyarakat ini bisa dimiliki. Artinya begitu. Sehingga tahu tatanan kehidupan. Nah, kalau mengatasnamakan demokrasi merusak, yang rugi siapa? Yang membayar pajak masyarakat. Kelihatannya yang rugi pemerintah, tidak. Nah itu kadang pandangan yang keliru, Pak. Loh iya. Kalau kita merusak fasilitas umum, berarti merusak punya kita sendiri dong. Kita sebagai pembayar pajak. Iya. Nah, seharusnya untuk bisa yang lain, karena itu dirusak, akhirnya anggaran untuk kesana lagi. Nah, yang lain terbengkelai. Betul. Nah, kan seperti itu, sehingga sebagai anak muda ya kadang-kadang kita bisa menyadari, tapi kalau sudah kebablasan seperti itu ya mohon kita yang tokoh-tokoh masyarakat ini bisa memberikan contoh yang baik. Artinya generasi muda ini perlu diberikan contoh, tidak hanya diajak diomongi, tapi berikanlah contoh yang baik kepada mereka. Nah,
sehingga mereka secara tidak sadar bisa mengikuti yang baik bagaimana dan sebagainya. Nah, sekarang terkait dengan kondisi saat ini, ya kebebasan mengatakan kebebasan berpendapat, tapi sebenarnya kan memaksakan pendapat. Betul. Nah, itu sekatnya tipis. Dia sangat tipis sekali, Pak. Dan bagaimana berita-berita ini harus ditanggung jawab kita semuanya, berita-berita yang tidak benar yang muncul ini mestinya sebagai tokoh masyarakat ya harus bisa menangkal ini. Hoax. Iya, kadang-kadang masyarakat lebih percaya pada berita hoax daripada berita yang sebenarnya. Gampang kayak corona ini. Orang kadang-kadang mempunyai pendapat yang berbeda-beda dan sebagainya. Corona orang yang mengeraketo, itu kan gitu. Tapi saya sudah mengalami kena 1 minggu di rumah sakit, betapa sakitnya itu. Ya saya berharap masyarakat ini tidak terkena. Karena kalau sudah terkena ini rasanya untuk pulih lagi tidak bisa cepat. Nah, kalau apa yang sudah diinstruksikan oleh pemerintah terkait dengan pencegahannya ini kan mestinya sebagai masyarakat ya harus percaya. Bukan kadang-kadang malah percaya pada berita-berita yang tidak benar. Ya kami menyadari ya berita-berita yang tidak benar yang berulang-ulang yang akan menjadi kebenaran ini ya. Ini yang jadi repot. Yang pastinya penggiringan opini. Iya. Nah tadi kalau orang tidak tahu politik yang terus ada begitu dan sebagainya bisa terseret arus karena tidak punya karakter. Nah, makanya kembali lagi bahwa generasi muda ini bagaimana sekolahan mampu menciptakan karakter yang baik yang dipersiapkan untuk pemimpin-pemimpin bangsa yang akan datang. Karena ke depan saya meyakini terkait kebangsaan ini banyak yang terkikis. Sekarang aja banyak yang terkikis. Nah, mestinya ya harus ada satu cara bagaimana mengembalikan rasa kebangsaan ini. Nah, ini PR bersama dan PR besar betul. Ya, bagi pemerintah. Para tokoh-tokoh harus bisa menjadi contoh yang baik. Artinya begitu biar generasi muda ini bisa mengidolakan yang utama. Yang kedua, bagaimana pengenalan terus-menerus kepada generasi muda terkait dengan pahlawan bangsa ini. Bagaimana setiap kita sholat ingat pada pahlawan bangsa, kita mendoakan. Karena tanpa pengorbanan mereka, kita tidak bisa seperti ini. Kita harus ingat seperti itu. Kelihatannya hal yang sederhana. Tapi kalau kita lakukan, ya insya Allah akan membentuk karakter dan insya Allah generasi muda ya akan mencintai bangsanya. Apapun itu, Indonesia adalah negara kita. Aja dielek-elek. Kita harus bangga dengan bangsa Indonesia. Jangan bangga dengan bangsa lain. Nah, ini yang saat ini juga menjadi problematika di kalangan remaja dan anak muda, Pak. Selalu mengunggulkan bangsa lain dan menginferiorkan bangsa sendiri karena pesimis begitu, Pak. Dengan bangsa sendiri itu. Itu kan bahasa kacaran mereka kan belum pernah ke negara lain. Betul. Nek bahasa saya nguntal kondo tok wis percaya. Kayak itu omongan tok wis percaya. Belum pernah melihat. Yang katanya Korea negara yang seperti itu ternyata kehidupan di Korea banyak orang bunuh diri. Artinya apa? Kecemasan di sana sangat tinggi. Loh, masih nyaman di negara kita. Loh. Sekarang terkait corona. Negara mana yang sudah ada sistem yang tepat? Kan belum ada semua. Belum ada sama sekali. Semuanya. Yang mari komponen anak bangsa ini bergotong royong mendukung langkah pemerintah sehingga corona ini bisa cepat diatasi. Pastinya di situ. Jangan berpolemik terus. Jadi harusnya kita menghargai demokrasi ya. Ketika demokrasi sudah berjalan, proses kontestasi ini sudah selesai, mari kita bersatu untuk kepentingan daerah ataupun negara. Semuanya harus berpikir begitu. Jadi jangan kalau kalah dalam berdemokrasi terus merongrong. Artinya apa? Iya, memaksakan. Lah, artinya apa? Kalau begitu ya jangan berdemokrasi saja.
kalau tidak bisa menghargai perbedaan, tidak bisa menghargai kemenangan, kan itu. Pilihan-pilihan itu tidak ada yang baik dan tidak ada yang jelek. Pilihan program. Ya tinggal nanti bagaimana yang jadi ini menjalankan program. Mari dikawal bersama. Karena apapun itu akan berpengaruh terhadap kehidupan kita. Orang biasanya wong ora milih yo nek ora kerja ya ora mangan. Itu. Dia tidak berpikir bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau tidak ada lapangan pekerjaan mereka nganggur kan? Betul. Ini juga proses politik kan? Dari situ kan mestinya kita harus sadar bahwa semua hal yang dilakukan ini penting, tidak ada hal yang sia-sia. Itu maksudnya. Oke. Terakhir Pak Farudin, adakah pesan kepada generasi muda dan pelajar khususnya di Kabupaten Demak mengenai pendidikan politik dan pentingnya cinta tanah air? Monggo Pak. Terima kasih. Pesan saya untuk para generasi muda, kita bisa seperti ini, bisa sekolah, bisa makan dengan baik, bisa berpergian tanpa halangan. Ini adalah berkat dari jasa-jasa para pahlawan. Mari kita hargai jasa-jasa beliau-beliau yang sudah berkorban nyawa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara-cara yang bagaimana kita ini mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan porsi kita masing-masing. Pelajar ya dengan belajar sehingga mendapatkan ilmu yang baik, bisa diterapkan di masyarakat, dan itu bisa membantu bangsa ini untuk mencapai cita-citanya, yaitu kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih Pak Farudin, sungguh bermakna dan sangat penuh pendalaman dan menghayatan ya Pak ya. Ini semoga bisa menjadi sebuah renungan, pembelajaran dan tambahan informasi khususnya bagi pelajar maupun generasi muda yang ada di Kabupaten Demak. Nah, seperti itulah kurang lebihnya edisi podcast kali ini bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Demak mengenai pendidikan politik di usia dini. Ya, semoga di sini kalian para pelajar khususnya di Kabupaten Demak bisa mengambil segala sisi positifnya. Ya, kita jumpa lagi pada edisi selanjutnya. Terima kasih. Tetap stay tune dengan podcast SMA Negeri 1 Demak, aktual, akurat, dan berkarakter. Akhirul kalam, saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.